malam pemirsa, Kilas Nusantara Malam kembali hadir menyapa waktu rehat Anda. Pemirsa, kabar pilihan kali ini diawali dari peresmian pabrik milik PT Krakatau Steel di Cilegon oleh Presiden Joko Widodo. Pabrik berteknologi modern ini mampu memproduksi baja 1,5 juta ton per tahun. Kemudian hasil rapat koordinasi lintas sektor oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumber menyatakan orang asing kini sudah dipermudah masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Kemudian beralih ke Kabupaten Bangka, di mana Dinas Kesehatan mendata ada 64 rumah makan dan 10 usaha tata boga layak sanitasi higienis. Simak rangkaian informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Saat meresmikan pabrik tersebut, Presiden menyatakan pabrik ini menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja yang diklaim hanya ada 2 di dunia, yakni di Amerika Serikat dan yang kedua di pabrik milik Krakatau Steel ini. Kepala negara menyebutkan, pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot roll coil sebesar 1,5 juta ton per tahun, sehingga menjadikannya sebagai pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium dan produksinya akan terus ditingkatkan hingga 4 juta ton per tahun. Presiden menegaskan produk yang dihasilkan Krakatau Steel sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain, sehingga berarti akan mengurangi impor baja dari negara-negara lain dan salah satu pilar penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Jadi nggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Presiden Jokowi menambahkan konsumsi baja di Indonesia sangat besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga industri lain yang membutuhkan baja seperti otomotif. Ia memerintahkan jajaran menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi demi mewujudkan klaster 10 juta ton industri baja di Cilegon yang ditargetkan dapat terrealisasi di tahun 2025. Tim Kantor Berita ARA mewartakan. Ini sosialisasinya baru nih, digampang oleh pemberian visa, izin tinggal. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi tentang pengawasan orang asing dengan lintas sektoral pada Selasa 21 September. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan COVID-19, orang asing pemegang visa dan izin tinggal yang sah sudah bisa masuk ke Indonesia. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya, usai membuka rapat koordinasi menyatakan, Permenkumham Nomor 34 bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kakanwil menambahkan, dengan keluarnya Permenkumham Nomor 34, otomatis membatalkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa orang asing pemegang visa tidak dapat masuk wilayah Indonesia, kecuali visa dinas dan visa diplomatik. Dengan permen yang ini, sudah dibuka lebih longgar, yaitu dengan visa kunjungan orang asing sudah bisa masuk di wilayah Republik Indonesia. Tujuannya adalah kita bisa segera kembali membangkitkan kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data terakhir Kemenkumham, saat ini di Sumatera Barat tercatat orang asing sebanyak 271 orang dengan kepentingan kunjungan keluarga, bisnis, dan investasi.
Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, menggelar sosialisasi higiene dan sanitasi bagi pemilik rumah makan dan pengelola jasa boga di Ruang Bina Praja Pemerintah Kabupaten Bangka pada Selasa 21 September. Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Bangka Mulkan diikuti oleh 50 peserta, terdiri dari pemilik rumah makan, pelaku jasa boga, dan pengawas kesehatan, dan digelar guna meningkatkan kualitas serta standarisasi sajian rumah makan dan jasa boga di lingkungan Kabupaten Bangka agar layak dan higienis. Dari 161 rumah makan yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, baru 130 rumah makan yang memenuhi syarat dan 64 rumah makan yang memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Sedangkan dari 22 jasa boga yang terdaftar, baru 20 yang memenuhi syarat dan 10 jasa boga yang memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Terus sampelnya diperiksa, ya, terus dilihat di pengolahannya, dilihat denanya dan pengolahan makanannya higien atau tidak, karena ada tata caranya semua. Makanya kita rapat ini supaya mereka menurut layak higien, supaya bisa banyak untuk mereka. Menurut Bupati Bangka, sertifikat layak higienis sanitasi sangat penting bagi rumah makan maupun jasa boga sebagai legalitas warung yang bersih dan layak konsumsi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan. Ini juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan mengawasi kesehatan makanan masyarakat. Untuk selalu melakukan pengawasan dan pembinaan. Seperti hari ini, kami melakukan pertemuan sosialisasi kepada para pemilik rumah makan dan jasa boga kita, agar kita bersama-sama mendukung program kesehatan ini, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita, sangat mahal harganya bagi kita, dan bahkan tidak ternilai harganya bagi kita. Dan kesehatan itu untuk diri kita sendiri. Untuk dapat menjamin kelaikan dan higienis makanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka akan terus-menerus melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi pemilik rumah makan dan pelaku jasa boga agar rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bangka dapat 100% layak higienis sanitasi. Sedangkan bagi rumah makan yang membandel dan tidak melengkapi standarisasi layak higienis sanitasi dapat dianggap meresahkan kesehatan masyarakat, sehingga akan diberi pembinaan dan pengawasan secara berkala hingga layak higienis. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, ketiga informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Berikan tubuh Anda istirahat yang cukup dan asupan gizi yang seimbang. Pastikan Anda terus menyaksikan Kilas Nusantara esok hari mulai pukul 9 pagi. Selamat beristirahat, sampai jumpa.